Halo kawan, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film animasi yang berjudul How to Train Your Dragon, yang rilis pada tahun 2010, berdasarkan buku yang rilis tahun 2003 dengan judul yang sama oleh penulis Inggris Cressida Cowell. Film ini didistribusikan oleh DreamWorks Animation, disutradarai oleh Chris Sanders dan The Blues. Mungkin karena sudah penasaran seperti apa alur ceritanya, maka dari itu langsung saja siapkan wifi, posisikan tubuh senikmat mungkin dan selamat menonton. Berawal di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Bek. Pulau tersebut dihuni oleh sekawanan bangsa Viking. Pada saat itu mereka memiliki masalah dengan naga sebagai hamanya mereka. Lalu sikap yang sedang berlari diselamatkan oleh ayahnya Stoik, yang merupakan kepala suku dari bangsa Viking, dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Ada beberapa jenis naga yang menyerang Pulau Bek. Lalu satu persatu naga itu diusir dan ditaklukkan oleh ayahnya. Kemudian Hiccup datang ke tempat gurunya yang bernama Gober. Tak lama kemudian Hiccup melihat teman-temannya yang ikut untuk menaklukkan naga, dan dia punya keinginan untuk bisa membunuh satu naga agar bisa diakui oleh bangsa Viking, atau setidaknya dia bisa memiliki pacar. Tapi masalahnya Hiccup tidak memiliki jiwa Viking yang barbar. Karena Hiccup tidak bisa melakukan apa-apa untuk membunuh atau mengusir naga-naga tersebut. Lalu ada satu naga yang bernama Monstrous Nightmare, dan hanya Viking terbaik yang bisa mengalahkannya. Dan di antara semua naga ada satu naga yang tidak diketahui jenis dan bentuknya, yaitu naga misterius yang bernama Night Fury. Hiccup yang tidak bisa menahan diri untuk berdiam saja akhirnya mengambil peruntungan untuk menangkap Night Fury. Dan akhirnya tembakan dari Hiccup pun tepat sasaran dan mengenai Night Fury tersebut. Pada saat Hiccup sudah berhasil menembak Night Fury, dia pun dikagetkan oleh naga besar yang menyerangnya. Ayahnya yang melihat Hiccup dikejar-kejar pun akhirnya menolong Hiccup agar tidak terbunuh oleh naga. Akibat dari ulahnya Hiccup itu ada beberapa rumah yang terbakar hancur serta terbebasnya beberapa naga yang sudah ditangkap. Hiccup mencoba menjelaskan kepada ayahnya kalau dia itu berhasil menembak Night Fury, tapi ayahnya tidak dipercaya, dan lalu Hiccup disebut sebagai pembawa sial, karena setiap dia melakukan sesuatu pasti nggak akan ada yang beres. Nggak lama kemudian Hiccup yang ingin membuktikan bahwa dia berhasil menembak Night Fury akhirnya kabur dan mencari tahu keberadaan naga tersebut. Setelah penyerangan yang dilakukan naga, Stoik mengadakan pertemuan. Kemudian muncullah ide untuk mengusir naga-naga tersebut, yaitu menghancurkan sarangnya agar para naga itu bisa mencari sarang baru dan menjauh dari pulau. Lalu mereka bersiap untuk berangkat mencari sarang naganya besok pagi. Gak lama kemudian Gober menyarankan Stoik agar Hiccup ikut pelatihan naga karena pelatihan ini bertujuan agar dia bisa melindungi dirinya sendiri serta memperkuat mentalnya. Tapi sang ayah tidak ingin melakukannya karena dia tidak sepenuhnya mempercayai kalau dia bisa melakukan itu. Di pagi harinya Hiccup yang mencari keberadaan Night Fury mendapatkan jejak dari naga tersebut. Di sini juga terlihat kalau Night Fury sudah tidak berdaya. Tadinya ia ingin membunuhnya untuk mendapatkan pembuktian dari ayahnya. Namun karena ia tidak memiliki jiwa seorang Viking, ia tidak bisa membunuh naga tersebut. Dia merasa kasihan kepada Night Fury dan akhirnya membebaskannya dari perangkat miliknya. Tiba-tiba Hiccup malah diserang. Tapi naga itu tidak membunuhnya dan akhirnya naga itu pun kabur. Namun dia melihat kalau naga tersebut seperti hilang keseimbangannya. Karena mental Hiccup itu lemah, dia pun jatuh pingsan. Lalu Hiccup pun disuruh ayahnya untuk ikut pelatihan naga. Hiccup yang merasa dirinya tak mampu membunuh naga, akhirnya dia menolak, namun dia terus dipaksa oleh ayahnya untuk ikut dalam pelatihan tersebut. Keesokan harinya pelatihan naga pun dimulai. Hiccup mulai kucilkan oleh teman-temannya karena mereka menyangka kalau Hiccup itu mengarang semua cerita tentang Night Fury. Tapi Hiccup tidak menanggapinya. Dan di pelatihan pertamanya Hiccup hanya bisa bersembunyi.
Kemudian dia datang ke suatu tempat berharap bahwa dia bisa melihat Naifuri kembali. Enggak lama kemudian Hiccup menemukan naga tersebut dan dia dikagetkan oleh naga itu yang terbang di depannya. Tapi dia kebingungan kenapa naga itu nggak bisa terbang normal. Akhirnya dia pun menggambar naga tersebut dan menyadari kenapa naga tersebut tidak bisa terbang. Lalu di tempat pertemuan Hiccup disuruh membaca buku yang berisikan semua jenis naga. Selama membaca buku itu dia sama sekali tidak menemukan tentang Night Fury. Ternyata suku Viking tidak pernah melihat secara langsung. Karena kecepatan dan kekuatan dari naga itulah yang menyebabkan suku Viking tidak bisa melihat naga tersebut. Di tempat lain ayahnya yang sedang berlayar itu seperti menemukan sarang naga. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam awan hitam yang ada di depannya. Pada hari kedua pelatihan Hiccup yang sedang berlatih merasa penasaran dengan buku kemarin. Lalu dia menanyakannya kepada Gober apakah ada terusannya dari buku tersebut. Namun karena kecerobohannya Hiccup hampir mati di tempat latihan, namun beruntungnya Hiccup ditolong oleh Astrid. Setelah pelatihan selesai, Hiccup mendatangi kembali Naifuri dan membawakannya makanan. Ia berharap kalau Naifuri bisa berteman dengannya. Hiccup yang mengetahui kalau Naifuri takut dengan persenjataan yang ia bawa. Hiccup langsung membuangnya dan memberikan makanan naga tersebut. Karena ia melihat naganya ompong, akhirnya naga itu diberi nama Toothless. Hiccup yang ingin memegang Toothless akhirnya memberanikan diri untuk memegangnya namun tidak berhasil, dan ia malah kabur. Tapi Hiccup tidak menyerah dan terus mendekatinya. Toothless yang penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Hiccup langsung menghampirinya dan membuat permainan untuk dimainkan oleh Hiccup. Gak lama kemudian Hiccup pun berhasil untuk memegang kepala Naifuri. Di malam harinya ketika sedang berkumpul Hiccup memikirkan perkataan Gober jika naga tidak bisa terbang. Itu sama seperti naga sudah mati. Dia pun langsung teringat dengan Toothless lalu bergegas pergi untuk membuat ekor naga agar Toothless bisa terbang kembali. Di pagi harinya Hiccup mendatangi Toothless untuk memberikan dia makan dan memasangkan ekor buatannya. Dan ternyata berhasil tapi memang harus dimodifikasi lagi. Kemudian di tempat pelatihan Hiccup dan teman-temannya merasa tertekan oleh naga, akhirnya nggak pikir panjang dia pun langsung menaklukkannya dengan cara memberikan naga itu belut laut. Teman-temannya pun merasa bingung dan kaget. Oh ya, di sini juga diketahui kalau Toothless juga takut belut laut, makanya dia berinisiatif untuk membawa belut laut tersebut ke tempat pelatihan. Kemudian mencoba memodifikasi ekor buatannya dengan baik agar dirinya dan Toothless bisa terbang dengan sempurna. Ia juga mulai bercanda dengan Toothless. Lalu secara tidak sengaja Hiccup menemukan cara agar naga-naga yang ada di tempat pelatihan itu bisa tunduk padanya. Kemudian satu persatu naga yang ada di pelatihan itu pun ditaklukkan dengan mudah oleh Hiccup. Astrid yang merasa iri dan kesal akhirnya memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hiccup. Hiccup pun berhasil menemukan solusi untuk memperbaiki ekornya Toothless. Lalu di malam harinya Hiccup membawa Toothless ke rumahnya, dan hampir saja ketahuan sama Astrid. Astrid pun makin hari makin merasa kalau ada sesuatu yang diumpetin oleh Hiccup. Keesokan harinya ayahnya pulang. Dia diberitahu oleh Gober bahwa Hiccup yang sekarang memiliki cara sendiri untuk menaklukkan para naga. Kemudian Hiccup yang sudah berhasil menunggangi Toothless pun belajar untuk bisa membuat Toothless agar bisa terbang lebih baik.
Gak lama kemudian Hiccup yang menyadari kalau buku panduannya terbang langsung bergegas untuk mengambilnya. Tapi akibatnya mereka jadi kehilangan kendali dan mengalami masalah. Akhirnya Hiccup yang berhasil menungganginya kembali dan mereka bisa melewati permasalahan yang telah terjadi. Serta karena akibat dari kesalahan itu pula mereka menjadi lebih kompak dan mengerti satu sama lain. Kemudian ada sekawan naga kecil yang meminta makanan, akhirnya Hiccup pun menyadari kalau pengetahuan tentang naga yang selama ini orang ketahui ternyata salah. Lalu ayahnya datang dan menghampirinya. Ia merasa bangga kalau Hiccup bisa menjadi Viking sejati seperti yang diharapkannya. Sang ayah juga memberikan hadiah atas keberhasilan Hiccup, tapi ternyata ayahnya salah sangka dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya pelatihan itu menjadi babak penentu untuk menentukan yang terbaik antara Hiccup dengan Astrid. Hiccup pun memenangkan pelatihan tersebut secara mudah dan maju untuk melawan naga terakhir. Astrid yang merasa kesal pun akhirnya mengikuti kemana Hiccup pergi, dan gak lama kemudian Toothless yang merasa kalau Hiccup disakiti, langsung datang menolongnya. Hiccup memperkenalkan mereka, tapi Astrid yang ketakutan akhirnya lari dan berencana untuk membuka semuanya. Namun Hiccup pun berhasil menjelaskan bahwa pengetahuan dia tentang naga itu ternyata salah. Toothless yang masih kesal sama Astrid pun ngerjainnya. Hingga akhirnya Astrid meminta maaf pada Toothless. Setelahnya Astrid pun diajak berkeliling melihat keindahan di atas langit. Gak lama kemudian Toothless merasa ada panggilan dari Raja Naga. Akhirnya mereka pun diajak Toothless ke tempat tersebut. Dan mereka bertiga menemukan sarang naga tersebut. Dan mereka juga mengetahui kalau para domba yang dicuri oleh naga itu dibuang ke jurang untuk makanan Raja Naga. Lalu Raja Naga yang mengetahui bahwa ada manusia di sarangnya langsung menyerang mereka, tapi di sini mereka berhasil kabur lebih dulu. Astrid berencana untuk memberitahu bangsa Viking bahwa mereka sudah menemukan sarang dari naga tersebut. Tapi Hiccup melarang Astrid untuk memberitahukan semuanya. Hiccup yang sudah jatuh cinta sama Astrid pun tiba-tiba diberi kecupan oleh Astrid sebagai ucapan terima kasih karena telah membawanya jalan-jalan. Sampailah pada hari di mana Hiccup harus membunuh naga terakhir. Dia pun memperlihatkan keahliannya kepada semua bangsa Viking. Tapi karena ayahnya yang merasa kalau dia melakukannya dengan tidak benar, dia langsung memerintahkan untuk menyelesaikan pelatihan itu. Karena naga merasa terusik, naga tersebut pun mengejar Hiccup. Ayahnya pun segera menolong. Lalu Toothless yang mendengar teriakan Hiccup tidak tinggal diam dan langsung bergegas menolongnya. Gak lama kemudian Toothless datang untuk mencegah naga tersebut menyakiti dan menolong Hiccup. Namun karena bangsa Viking yang tidak percaya pada naga akhirnya menangkap Toothless. Ayah Hiccup yang kecewa padanya pun mengatakan kalau dia tidak ingin mengakui Hiccup sebagai anaknya. Hiccup yang menjelaskan dan berusaha meyakinkan ayahnya pun tidak berhasil. Kemudian Hiccup gak sengaja ngasih tahu ayahnya bahwa dia menemukan sarang naga. Stoik pun langsung mengambil keputusan untuk menyerang sarang tersebut dengan membawa Toothless sebagai penunjuk arahnya. Di waktu yang sama Hiccup berpikir kalau mereka para naga sama takut dengan dirinya. Dia pun tidak bisa tinggal diam dan mengajak Astrid serta teman-temannya untuk ikut menyelamatkan Toothless. Dia langsung mengajari temannya cara berkenalan dan berteman dengan para naga. Lalu mereka pun langsung bergegas ke sarang naga tersebut. Di sisi lain ayahnya pun sudah menemukan sarangnya tersebut. Ayahnya Hiccup langsung menghancurkan sarang dari naga-naga tersebut. Betapa kagetnya ia pas tahu kalau sarang naga tersebut dihuni oleh ribuan naga. Dan karena ayahnya memiliki sifat Viking yang barbar, dia langsung menyerang dan mengusir para naga tersebut.
Tapi yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, justru malah membawa malapetaka. Gober dan ayah Hiccup pun langsung mengambil keputusan untuk mengulur waktu agar warganya bisa menyelamatkan diri terlebih dulu. Gak lama kemudian Hiccup dan teman-temannya datang. Mereka berpencar untuk mengalihkan perhatian dari Raja Naga tersebut dan mencari kelemahan Raja Naga tersebut. Hiccup yang menemukan Toothless langsung bergegas menyelamatkannya. Tapi dia tidak cukup kuat membuka kurungannya. Secara tiba-tiba ayahnya datang untuk menolong anaknya dan membebaskan Toothless. Sang ayah meminta maaf kepadanya atas semua tindakannya kepada Hiccup dan dia menaruh harapan besar untuk bisa mengalahkan Raja Naga tersebut. Lalu Snoutloot yang lagi di dalam kesusahan pun ditolong oleh temannya untuk diselamatkan. Di sisi lain Astrid juga berada dalam kesusahan. Gak lama kemudian Hiccup pun datang untuk menyelamatkannya. Hiccup dan Toothless yang menyerang raja pun langsung memancing sang Raja Naga untuk naik ke atas langit. Lalu Toothless menyerang Raja Naga dengan beruntun. Tapi Raja Naga yang gak terima menyerang balik Toothless. Dari serangan Raja Naga yang mengenai ekor Toothless mengakibatkan ketidakseimbangan untuk terbang. Walaupun mengalami ketidakseimbangan dia tetap berhasil membunuh Raja Naga tersebut. Lalu pada saat ledakan itu terjadi, Hiccup terkena ekor Raja Naga dan hal itu mengakibatkan Hiccup jatuh pingsan yang kemudian Toothless mengetahuinya dan langsung menolongnya. Kemudian ayah Hiccup yang tahu kalau Toothless jatuh, langsung menghampirinya dan merasa dilema. Dan ternyata Hiccup masih hidup, dan sang ayah sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyelamatkan anaknya. Beberapa hari kemudian ketika Hiccup sadar, dia merasa bingung karena sudah berada di rumah, dan akibat dari pertarungan melawan Raja Naga Hiccup harus rela kehilangan kaki kirinya. Film pun diakhiri dengan bangsa Viking dan para naga hidup secara berdampingan dengan damai. Tamat. Ending yang mengharukan. Film ini mengajarkan tentang persahabatan, keluarga, dan cinta kepada sesama makhluk hidup. Memang Hiccup selalu diremehkan dan orang-orang tidak percaya kepadanya. Namun walau begitu ia tetap berusaha dan mencobanya sampai berhasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya bisa beli paketan dan melanjutkan alur cerita film-film yang lainnya. Saya pamit undur diri, tak lupa mengucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan salam anak bangsa.